Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Amin. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Makasih. Makasih Bapa. Haleluya. Ya. Amin. 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 Yes. Makasih Tuhan. Amin. Yes. Kami percaya damai serta sukacita Allah melimpah di malam Natal yang luar biasa di Perumah 5 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Amin. Ya, haleluya. Halo. Halo. Salam. Dan damai sejahtera Allah memenuhi setiap kita yang hadir di perayaan Natal Perumah 5 yang luar biasa ini kan. Saya sudah dijamu, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lapar, tidak heran kalau saya tidak lapar lagi ya. Terima kasih buat Ketua Perumah 5 Pak Dewa Eko, bahkan Sekretaris sekaligus Panitia Penyelenggara ya. Beri tepuk tangan dan Haleluya. saya buat seluruh pemata dan seluruh hamba Tuhan yang luar biasa di Perumah, dan saya bersyukur dari BPD kami dari pengurus ditemani, saya ditemani oleh Bapak Asri Purba. Beri tepuk tangan. Haleluya. Jadi kalau beliau kencangkan ikat pinggang, kencang semua Bapak Ibu. Tapi kalau dia bilang los terbuka sebenarnya. Saya mengenal beliau sampai hatinya saya mengenal. Ya kurang lebih 12 tahun kita sama-sama ya. 11 tahun lewat sama-sama melayani Banten. Salam dari seluruh pengurus BPD Banten. Amin. Di Perumah 5. Hari ini saya dapat waktu 30 menit. Saya tidak akan keluar dari jam yang disediakan. Dan agar taat kepada pemimpin. Luar biasa. Tapi saya sungguh bersyukur melihat pujian seperti tadi Bapak Ibu Saudara. Wow. Ada di senior-senior ya, oleh
juga Pak Subur nih, Pak Paulus dan lain-lain, saya terus satu persatu, Pak Yuda ya, wah Tuhan luar biasa ya, dan juga semua yang lain ya, Pak Joko, Pak Handoyo Pak. Pak Handoyo. ya, ganti, sebut satu persatu, tapi saya rasa lebih muda 5 tahun nih. Wow. Rasanya saya semangat keperluan. Haleluya. Saya mendapat tema ini menjadi tema dari seluruh gereja di Indonesia, sekaligus tema dari seluruh sinode-sinode yang Yes. ada di persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya. Yang kurang lebih ada 84 sinode ya. Temanya kita baca sama-sama ya, boleh katakan ya, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekali lagi. Marilah kita sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin. Ini diambil dari Lukas 2. pasal 2 ayat yang ke-15. Saya membatasi firman Allah yang disampaikan. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah banyak mendengarnya. Tema yang sama ini ada di gereja-gereja kita juga ya. Saya membatasi dari pembacaan nanti Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Yang pertama saya akan mengatakan marilah kita pergi. Marilah kita pergi. Ada kata mari, ajakan. Ada kata-kata kita, unity. Saya melihat Perwil 5 karakter diberkati Tuhan. Karakter Perwil 5 unity. Amin. Saking unity-nya ini Pak Bendara ada nih. Dari 6 perwil 5 nih yang uangnya paling banyak. Dari sedikit tapi uangnya paling banyak. Wow. Tuhan memberkati gereja-gereja di Perwil. Amin. Amin. Saya cari data dari mana? Oh ternyata banyak pabrik di Perwil 5. Haleluya. Pusat perdagangan dari Indonesia ada di Cirebon rupanya. Amin. Yang kedua saya akan membahas kita pergi sekarang. Bilang sekarang. 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 Ini penting ya. Karena banyak orang hidup di masa lalu, lebay ya, apa namanya, ya baper ya. Sekarang nggak ada zamannya baper. Sekarang zamannya ambil keputusan. Amin. Ya, kalau saya terlambat-lambat, ada ribuan orang di belakang saya menanti keputusan saya. Ya. Jadi penting, keputusan yang tepat itu sekarang. Yang ketiga yang terakhir, lagi kita pulang Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, 2, 3, pergi ke Bethlehem. Baca 2, 3. Pergi ke Bethlehem. Amin. Saya sakit semua itu udah teringat nih Bapak Ibu. Oke, katanya terima tanda saudara ya. Puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 8, nanti ayat terakhir ya ayat 16 kita baca sama-sama. Silakan ditayangkan saja Bapak Ibu Saudara, bisa biar cepat ya. Saya baca ayat 8. Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Silakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepadaku. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Silakan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bersama. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini tema yang saya juga dengar
mungkin sudah 5 hamba Tuhan menyampaikan firman Allah dan saya dengar temanya sama, tapi versinya berbeda-beda. Tapi satu kesimpulan yang saya dengar, bahwa inilah saatnya kita bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amen. Inilah saatnya kita pergi ke tempat Bethlehem, di mana orang menghargai firman. Nanti Yesus for everyone akan terjadi. Ya, amen. Saudara-saudara, bukan hanya Indonesia, di dunia, saudara-saudara, para pemimpin gereja sepakat. Inilah satu semua gereja punya satu tujuan, satu fokus, satu tema besar agar menjangkau jiwa-jiwa. Amen. Bukan termasuk di hotel-hotel, di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat pertemuan, di organisasi-organisasi apapun. Tuhan akan pakai siapa yang mau menyampaikan berita sukacita. Amen. Kita sudah lahir juru selamat dan sudah menyelamatkan banyak orang. Jutaan orang sudah diselamatkan dan yang jutaan ini akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Amen. Karena tema ini begitu besar, di perusahaan kami pun kami masukkan tema ini, tanda petik. Kita melakukan kerja yang sungguh-sungguh, melakukan akselerasi, percepatan, dan efisien supaya mendapatkan kesejahteraan kelimpahannya untuk mendukung misi. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Siapapun kita di hati kita harus pergi, mau. Apa respon kita sudah diselamatkan? Yesus lahir dan ada dalam hidup kita. Saya 52 tahun sekarang ini lahir baru. 52 tahun usia Kristen saya. Gak banyak tapi saudara, mungkin Pak Purba sama saya akan sama ya. Dan ada beberapa yang senior pasti sama, tapi baru ada yang 10-20 tahun. Saya 52 tahun. Dan saya melihat, semakin usia saya meningkat, semakin saya dewasa, semakin saya katakanlah tua ya, tapi nggak mau bilang tua, semakin senior, agak sedikit. Sebetulnya senior lebih halus, tapi lebih keren sedikit. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin menggebu-gebu lewat hidup kita, banyak jiwa-jiwa di sana. Amen. Saya baru seminggu ini, mungkin 2 minggu, baru pengen membangun gereja yang besar supaya banyak menanggung jiwa-jiwa. Amen. Saya kaget lagi tadi Pak Purba, saya juga lama gak ketemu, ngobrol-ngobrol yang dekat. Kita kan sekarang kali sebulan sekali ya Pak ya. Beliau tadi ngomong, asal doakan, kami sedang mengurus izin. Yang kami akan bangun itu bukan gereja kecil saudara, yang dia akan bangun. Dan gereja Pak Purba akan bangun yang memuat 1.600 jiwa. Wow. Saya percaya akan terjadi. Karena beliau sudah lebih 12 tahun bersama dengan saya mengurusi Bapak, mengurusi gereja-gereja di Bapak. Saat itu menyatakan kemuliaan gereja yang akan menampung jiwa-jiwa. Tangan saya, Bapak Ibu saudara, jangan kita menganggap wah ini serang dimakan susah dan tidak. Lihat waktunya nanti. Amen. Dan itu sekarang. Amin. Kita berani. Ya, Tuhan bisa apa saja. Ya, yang penting kita bisa ibadah. Yang saya uraikan yang pertama, marilah kita berusaha. Kita harus bersama-sama. Pekerjaan pelayanan tidak bisa bersama-sama. Saya bukan hanya dibantu dalam melayani di BPD oleh anggota gereja kami dengan staf penggembalaan. Saya juga dibantu oleh pimpinan perusahaan supaya saya bisa maksimal ya di tengah-tengah pelayanan di BPD. Demikian juga sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, engkau sebagai gembala, kurang lebih ada 30 gembala ya 30 gereja di tempat ini. Kenapa? Kenapa kita bisa ibadah? Jangan pikiran karena saya mau gereja besar, saudara pikir begitu. Itu bukan. Tetapi saya mengatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini. Amin. Saudara ibadah. Setia dengan perkara kecil. Amin. Bethlehem itu kecil kalau dibandingkan dengan Yerusalem. Yes. Tapi Bethlehem adalah kota di mana Daud lahir. Kota di mana Yesus yang juru selamat lahir menjadi. Amin. Menyelamatkan jiwa-jiwa Yes. kita. Dan juga kenapa Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, lihat. Yang pertama kita harus melangkah, tidak melangkah. Melangkah. Harus mengajarkan kepada sering jemaat ini melangkah. Jangan melihat masa lalu, lihat ke depan. Amin. Ada banyak hal-hal yang baru, ya, supaya apa yang kita kerjakan ini ada di hadapan kita, bukan masa lalu membebani kita. Yes. Saya kalau lihat masa lalu nggak mungkin bisa percaya bisa sekarang seperti apa.
Karena saya lihat masa depan, saya setia dengan perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Waktu Yosua juga, Bapak Ibu Saudara, diperintahkan memasuki negeri tanah perjanjian yang kelimpahan susu dan madu. Yosua diperintahkan oleh Tuhan bahwa imam-imam yang memikul tabut perjanjian harus menyeberangi sungai Yordan, sungai yang sedang mengalir, sungai yang hidup, bukan sungai yang kering. Tetapi firman Allah berkata, berangkat, waktunya sudah ditentukan. Pada waktunya tiba, kalau mereka bilang sekarang itu Bapak Ibu Saudara, maka segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, akhirnya dia melangkah mencelupkan kakinya ke air. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air itu berhenti mengalir, dan bangsa Israel menyeberang di tengah kekeringan, di tengah-tengah sungai Yordan. Itu tangan bagi Allah. Haleluya. Melangkah di tempat itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pergi. Jangan tunda-tunda. Memang perlu persiapan. Ya. Saya bersyukur sudah saksi sama Pak Purba, ya, di bulan November, Desember kami dapat proyek target yang kami harus lakukan sepanjang tahun 2020. Targetnya sudah tinggal melaksanakan. Dan kami waktu liburan memang beberapa keluar kota, ada yang keluar negeri, tetapi kami tidak menunda-nunda persiapan. Bila persiapan Persiapan. Saya diberitahukan nanti ada gereja besar kami akan bangun. Pak Purba, tadi saya kaget lagi, ya, Pak Wilio, ya, Pak Wilio, jadi, ya, Pak Wiradi ya, Pak Wilio sudah tahu ya, dari WTC akan membangun gereja yang besar. Amin. Kenapa? Karena nanti akan ribuan, ratusan ribu, Yes. jutaan jiwa-jiwa di Banten ini. Amin. Cari Tuhan, Ya. cari tempat kita. Amin. Ini waktu Tuhan. Jangan tunda-tunda. Persiapan kita. Ya, jadi bangsa Israel tidak menunda-nunda. Waktu yang tepat berangkat sekarang melangkah, mereka melangkah. Nah, mereka mau pergi kemana? Pergi menuai. Kasih tahu kita pergi menuai. Kita pergi menuai. Saya sama aja di mall juga saya menuai. Menuai apa? Bapak lihat saya pakai tangan kosong. baju. Kurang banyak tangan itu menuai juga Bapak. Itu namanya belanja itu. Belanja. Menuai berkat. Saudara, tahun ini tahun menuai. Amin. Apa yang saudara tabur di tahun 2024, Tuhan akan berikan kesempatan menuai berlimpah. Amin. Amin. Saya rasa target kami di tahun 2025, pekerjaan sudah dapat, PO sudah dapat, SPK sudah dapat, tapi pekerjaannya banyak, uangnya dari mana? Kita tahu kalau kerjaan besar uangnya seringkali sulit, tapi saya beriman tahun ini kami tidak sulit waktu mengerjakan program. Amin. Saudara mungkin dapat pemberitahuan dari bahwa ada juga banyak. Tahu di mana? Gedung cuma segini. Kursi juga sudah ada yang patah 5 belum dibetulin. Nanti bagaimana kelihatan? Persiapkan diriku, karena itu akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Tuhan juga akan memberikan kesempatan menuai apa yang kau pernah tabur. Katakan amin. Saya tahu Pak Purba dan Ibu sudah menuai, menabur begitu banyak untuk orang-orang di sekitar. Ada Bet Shalom yang memberikan, ya, pemeliharaan kehidupan yang nyata buat orang yang tua-tua, area tinggi aku. Ada berapa sedikit? Ya, 60. Menuai menabur bertahun-tahun. Inilah saatnya. Kira-kira intermak, GB intermak akan menuai. Apa yang lebih besar akan dibangun? Tentunya atas perkenanan Tuhan. Mari kita menuai. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang telah menguning dan makan untuk dituai. Orang mengatakan masih lama, tapi Tuhan mengatakan sekarang. Amin. Amin. Iman itu sekarang. Dan kalau Tuhan nanti, iman saya juga nanti keliru Bapak Ibu.
persiapan iman percaya kita akan jadi Allah sekarang. Yes. Saya melihat kenapa orang seringkali bilang kelimpahan tidak terjadi. Saya melihat salah satu hal yang hampir semua sama tidak percaya kelimpahan. Karena orang yang mau kelimpahan harus percaya. Iya. Karena nanti akan diberikan berkat, baik roti untuk dimakan maupun benih untuk ditanam. Orang yang tidak percaya, benih juga dimakan. Tentunya tumbuh dulu di tepung, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin beras telan, saudara. Tunggu dulu, akhirnya tetap ya dimakan. Yang kedua, secepat saja. Yang tadi saya katakan, marilah kita pergi sekarang. Bukankah dikatakan oleh banyak ahli-ahli, sekarang ini menentukan masa depan kita. Bapak Presiden kita selalu berbicara, kalau kita mau swasembada pangan, swasembada papan murah, rumah tinggal, swasembada apa ini? Baju sandal. Harus dimulai persiapannya sekarang. Katakan sekarang. Sekarang. Ada banyak kebijakan. Saya nyaman-nyaman saja. Karena pemerintah sedang bergerak seperti yang Tuhan mau. Indonesia akan diberkati, akan menjadi. Amin. Amin. Indonesia adalah keturunan Abraham secara rohani. Yes. Diberkati berlimpah-limpah. Amin. Untuk misi, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di seluruh dunia mengatakan Indonesia dari tinggi. Ada the sleeping giant. Ada tentara Allah yang besar sedang tidur, sekarang sudah bangun. Amin. Ya, pondok ujian penyembahan ada di Indonesia. Bahkan doa-doa yang dahsyat ada di Indonesia. Yes. Kemarin ini saya mendengar dari satu hamba Tuhan, saya nggak tahu siapa, tapi di acara yang kemarin ya, Yesus berkata, Indonesia adalah salah satu negara penyelenggara acara yang besar ini sampai 2033. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Semua orang mendengar Injil. Semua orang boleh mendengar firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang menentukan masa depan. Saya melihat ya, saya banyak teman-teman sama-sama saya di masa dia dulu anak muda. Mereka tidak pakai prinsip ini. Nanti aja, asal nanti aja, kita masih muda. Nanti aja. Nanti sudah mulai tua baru kita ngomongin. Kamu udah kelihatan tua, enggak, saya masih muda. Sekarang tua saudara, tapi nggak melayani saudara. Dia menyia-nyiakan perkataan masa depan kamu itu sekarang. Dia tunda. Sekarang menjadi jemaat biasa. Itu juga jemaat kapal selam. Suka-suka muncul ke permukaan. Kenapa kita pergi sekarang? Karena sekarang Tuhan sedang mengurapi kita. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Sekarang ini kita diurapi. Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan meneguhkan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Katakan amin. Amin. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kapan kita bisa tetap diurapi? Apabila kita waktu diurapi terus menempatkan diri sebagai umat dan menjadikan Allah segala-galanya menguasai kita. Baru kau diurapi panjang, awet diurapi. Tapi kalau kau diurapi hanya sebentar saja, suka-suka ini waktu KKN. Setelah KKN engkau hidup engkau sia-siakan, engkau tidak mungkin diurapi terus. Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekarang, Tuhan mengatakan kita akan memberikan hati yang baru, hati yang bisa mengaku kuasa Allah yang kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya baru 5 hamba Tuhan akan diurapi. Amin. Amin. Bukan hanya di gereja pada hari Minggu pada waktu ibadah, tetapi di tengah pekerjaan. Yes. Saat Tuhan memberikan roh yang dahsyat. Amin. Tuhan berikan kepada Daniel saat Sadrak Mesak Abednego. Kita bisa 10 kali lebih dahsyat dari orang lain. Haleluya. Amin. Kita orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memimpin hidup kita, bukan hanya kita semua. Apa artinya iman ini? Tuhan beserta kita. Amin. Di waktu Natal. Bukan hanya di bulan Januari. Yes. Awal tahun. Tetapi sampai nanti Natal kembali di Desember 2025, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan tetap menyala-nyala Ya. dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang Yes. mulia.
Bapak Ibu Saudara, itu dan saya sekarang sedang diurapi. Kemudian saya melihat waktu saya mempersiapkan firman Allah ini. Kalau kita gereja ini hanya besar jemaatnya, hanya gedungnya hebat, ini gedung ini bagus sekali, tetapi dampaknya tidak ada kepada masyarakat di sekeliling kita. Poin kita untuk menjadi berkat buat Indonesia kecil. Bilang jangan kecil. Jangan kecil. Kenapa bilang kecil? Kenapa bilang kecil begini ya? Kecil. Bapak Ibu Saudara, tahun ini tahun di mana kita menjalani kehidupan yang berdampak. Kebiasaan-kebiasaan kita yang baik kita harus lakukan kepada orang di sekitar kita, termasuk bangsa ini. Kalau kita pengusaha, bayar pajak yang betul. Saya selalu ingatkan kepada tim pembinaan bayar yang betul, jangan sampai urusan. Supaya urusan kita kerja saja, cari profit, cari juga kemuliaan Tuhan. Tapi urusan pajak bayar yang betul. Dan jangan lupa juga, ini ada bendahara di tempat ini. Apa yang kepada untuk Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Amin. Perpuluhan, kasih tahu kiri kanan. Ini sudah kasih perpuluhan ke kiri kanan. Aman. Ya, Aman. aman kalau perpuluhan kita. Aman. Minimal Pak Purba nggak ada nomor 5, Bapak Ibu. Semuanya jalan. Dan kita bersyukur Banten mungkin nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2 atau 3? Nomor 2 ya? Nomor 2 ya? Kok perlu ragu-ragu nih? Haleluya. Nomor 2 ya? Sekarang? Wow. Wow. Setelah DKI Jakarta, kita bertangan. Jadi, hamba Tuhan, gembala-gembala di Banten ini taat mengendalikan tersebut. Haleluya. Walaupun kita provinsi yang baru, tapi gereja kita sudah 313 kalau tidak salah, memberi persekutuan dan Tuhan. Tapi jangan kita puas, kita terus minta diberkati Tuhan. Kita beri lagi kembalikan kepada Tuhan. Amin. Sekarang ini Tuhan merawat Indonesia. Indonesia sedang menggenapi janji Tuhan kepada Yusuf. Saya bacakan. Dan ini lihat, ini posturnya Indonesia, ya, negara kepulauan. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 25 sampai 26. Ya, mungkin di sini saya lebih baca yang besar. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Lihat, langit di Indonesia penuh berkat. Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Ini bonus demografi. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Banyak gunung-gunung. Ini berkat buat Indonesia. Jangan mikir meletus ya Bapak Ibu Saudara ya. Mikir yang baik ya sebenarnya. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya ini akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudara. Amin. Siapa itu orang teristimewa? Saudara dan saya. Memikirkan itu orang Yes. Amin. You are great man. Amin. Maka yang dipilih oleh kita jadi Amin. jadi presiden, jadi gubernur. Ya. Kan dipilih oleh orang yang dipilih Tuhan. Amin. Tapi itu sudah jangan minder. Ya. Kita punya hak yang sama. Bahkan sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi berkat buat Indonesia. Haleluya. Ini sudah dicurah. Berkat dari samudra, berkat dari gunung-gunung. Amin. Tingkat langit dan bumi. Amin. Bahkan berkat demografi akan membuat Indonesia kuat negara. Amin. Indonesia ini sekarang negara kelima yang populasinya paling banyak. Ternyata negara yang pertama populasinya itu siapa? Negara mana? India. Hah? China. Ada 2 nih. India. Yang setuju India angkat tangan. India. Yang setuju Cina angkat tangan. Hingga aku bilang angkat kaki. Dia lewat ya. Jadi sekarang India. Iya, iya. Yes. 19 juta. Wow. India. Dan waktu kami kemarin meeting, saya percaya tahun depan akan lebih banyak. Kenapa India itu istrinya, suami itu istrinya banyak. Anaknya Jadi banyak. anaknya banyak. Wow. Orang Cina sudah Produktif. anaknya paling satu. Tapi bukan soal banyak penduduknya. Apakah ada kemuliaan Tuhan? Ya. Amin. Keturunan ilahi. Oke, puji Tuhan. Yang terakhir, wah senang kali terakhir ya. Langsung mikir terakhir. Yang terakhir, nanti belum pemain musik, saya ingin nyanyikan ada panggilan Allah. Walaupun ini acara Natal, saya pengen kita pergi ke Bethlehem itu. Siapa yang mau pergi ke Bethlehem? Saya. Ke Israel, anak-anak yang
Amin. Oh, gitu. Itu panggilan Allah. Saya kasih tahu ya, kalau engkau mau ke Bethlehem ke Israel, bukan masalah uang, bukan masalah hanya sedikit yang bisa. Bukan. Keinginan. Masalah rindu. Masalah Rindu. Privilege. Sungguh-sungguh. Saya pergi yang pertama itu gratis. Haleluya. Di gereja saya gembalanya pergi pertama gratis. Pergi kedua Bayar. Tapi tidak bisa bayar sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak usah keluar apa-apa. Ya. Orang disuruh Tuhan menerbangkan dia ke Israel. Amin. Itu mujizat, bukan hanya satu. Yes. Oke, ya. Yang terakhir, pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti. Ya. Bethlehem kota kecil, jauh lebih kecil lagi. Jangan dibandingkan dengan Yerusalem. Tapi Bethlehem kota yang di mana Daud lahir, di mana Yesus Juru Selamat lahir. Firman Tuhan adalah roti kehidupan. Katakan amin. Amin. Nah, firman Kristus adalah firman yang Roh Kudus mau lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yang jelas itu kalau firman Kristus kita alami dan lakukan setiap hari. Gak gampang. Kita baca firman, berapa yang jadi rema? Kita dengar rema, berapa yang Tuhan Roh yang mendorong kita lakukan. Saya kasih tahu, ini saatnya anak-anak Tuhan melakukan firman Kristus. Roh Kudus mendorong di tengah usaha pekerjaannya. Ada terobosan. Ini the year of double grace katanya. Double kasih karunia. Amin. Kita bertahun-tahun hidup dengan kasih karunia. Yes. Tapi tahun 2025 ini double grace. Amin. 2 kali lebih dahsyat. Yes. Tahun sebelumnya. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang mustahil tidak mustahil. Ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi perlu 5 sudah saya kasih tahu tadi. Gerejanya tidak banyak, uangnya banyak. Bukan karena pintar nyimpan. Memang perlu 5 suka memberi. Amin. Saya melihat, kenapa saya yakin Indonesia diberkati? Dari 200 negara lebih, Indonesia 3 tahun berturut-turut adalah negara yang berkemurahan hati memberi kepada bangsa-bangsa. Amin. 3 tahun berturut-turut. Jadi kita ada kemurahan hati. Nah ini yang akan dipakai Tuhan. Siapa yang mau ada anak 5? Ya, semua sifatnya beda-beda. Siapa yang mau disuruh? Kalau nanti nak kamu berhasil, kamu tolong ya bangsa A, bangsa B. Yang tidak berkemurahan hati, 4 kata sudah langsung buang muka, melarikan diri dari bapaknya. Tapi yang satu, menurut Bapak negara mana itu Pak yang pertama? Terus yang kedua apa? Nomor negara ketiga apa? Dia dengar. Saya yakin orang tua itu memberikan kepada anak yang tinggal 1 orang menunggu pesan bapaknya. Nah, hari ini negara mana mau dipakai untuk Yesus for everybody? Negara timur. Siapa itu? Indonesia. Amin. Wow. Siapa itu? Amerika. Yes. Amin. Amin. Wow. Indonesia yang dipakai. Berdoa untuk seluruh program pemerintah. Kita doakan supaya tidak ada korupsi, semua hidup takut-takut. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bethlehem itu rumah roti. Jadikan firman Tuhan menjadi andalan kita. Jangan sesat kita mengambil keputusan. Saya begitu sibuk sekali. Ya, istri saya tahu persis. Sekarang ini nggak heran kalau saya bawa kerjaan ke rumah. Sampai ada teman saya staf pengembalaan, bukan staf lah, orang penting di bagaimana. Om nggak ada om. Orang setinggi jabatan om nih bawa kerjaan sampai ke rumah kayak begini. Model begini dibawa ke rumah. Dia rasanya kenapa? Ini saat kita harus lakukan yang terbaik. Amin. Dan jangan bermudah-mudah. Karena Tuhan mau melakukan apa saja yang seperti Dia mau. Fokus kepada janji Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan akan digenapi? Haleluya. Amin. Yes. Jangan ada pasrah. Amin. Ya, ada firman Tuhan banyak, tapi janji Tuhan mungkin spesial buat Bapak Ibu dan saudara saya. Pegang itu janji Amin. Tuhan dan lakukan firman Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Beginilah, kita berikan ada panggilan Allah, kita berdiri semua. Setelah itu saya berdoa, saya tutup. Oh, langsung saya berdoa sebentar, baru ada selanjutnya. Ada panggilan Allah untuk bangsa ini. Silakan berdiri Bapak Ibu.